Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adik-adik kelas 6 yang hebat, jumpa lagi dengan channel Pak Guru Menjawab. Dan selamat datang juga bagi adik-adik yang baru bergabung di channel ini. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas pembelajaran untuk kelas 6 tema 7 subtema 1 pada pembelajaran 1. Sebelum mulai pembelajaran, siapkan dulu alat tulis dan buku siswa kelas 6 tema 7. Dan agar channel ini terus berkembang dan terus memberi manfaat, jangan lupa untuk subscribe, like, dan share. Nah, adik-adik kelas 6 yang hebat, mari kita mulai pembelajaran hari ini dengan penuh semangat. Adik-adik kelas 6 yang hebat, mari kita mulai pembelajaran hari ini. Bukalah buku siswa kelas 6 tema 7 subtema 1 pada pembelajaran 1 halaman 1. Ayo mengamati. Perhatikan gambar di atas. 1. Menurutmu kegiatan apa yang ditunjukkan pada gambar di atas? Menurutku gambar di atas adalah kegiatan orang-orang sedang melakukan rapat atau musyawarah. Nomor 2. Apakah kamu pernah menyaksikan rapat RT di lingkunganmu? Coba ceritakan. Ya, saya pernah menyaksikan rapat RT di lingkunganku ketika akan memperbaiki jalan perkampungan kami. Rumah yang saya tempati dijadikan tempat pelaksanaan rapat atau musyawarah persiapan perbaikan jalan. Saya turut membantu menyiapkan konsumsi bagi peserta rapat atau musyawarah. Dalam rapat tersebut dibentuk panitia perbaikan jalan. Peserta musyawarah dengan penuh antusias dan penuh kekeluargaan menyampaikan pendapat mereka masing-masing. Kemudian nomor 3 halaman 2. Apa yang harus dilakukan oleh seorang pemimpin? Yang harus dilakukan oleh seorang pemimpin harus mampu memimpin jalannya rapat dengan baik, mampu mengorganisasikan kegiatan rapat, menampung pendapat, mengatur kegiatan rapat, mampu mengelola dengan baik bila ada konflik, mengambil keputusan, serta mampu memecahkan masalah. Nomor 4. Menurutmu kemampuan apa yang harus dimiliki oleh seorang pemimpin? Menurutku, kemampuan yang harus dimiliki oleh seorang pemimpin adalah mampu mengorganisasikan anggota, kemampuan manajerial atau pengaturan, kemampuan memecahkan masalah atau problem, mampu mempersatukan anggota. 5. Apakah kamu ingin menjadi pemimpin? Coba ceritakan. Ya, saya ingin menjadi pemimpin. Alasan saya ingin menjadi pemimpin adalah saya bisa melakukan perubahan dengan cepat apa yang menurut saya kurang baik dengan saya sebagai penggerak atau pelopor utama. Langkah-langkah awal yang saya ambil dalam mempersiapkan diri jadi pemimpin adalah dengan tekun belajar, beribadah dengan tekun, berinteraksi dengan baik terhadap lingkungan sekitar, mengembangkan sikap toleransi dan sebagainya. Kemudian pada ayo membaca halaman 3 dan 4, silahkan adik-adik membaca sebuah bacaan yang berjudul Ibu RT Sang Pemersatu. Selanjutnya pada halaman 5, kamu telah membaca bacaan Ibu RT Sang Pemersatu. Jawablah pertanyaan-pertanyaan mengenai isi bacaan tersebut. Tuliskan dalam bentuk peta pikiran seperti berikut. Perhatikan jawaban peta pikiran berikut ini. Ibu RT Sang Pemersatu. Siapakah nama pembicara dalam pidato pada bacaan? Pembicara dalam pidato pada bacaan adalah Ibu Erika. Siapa pendengar pidato? Pendengar pidato adalah warga kampung Sehat Melati. Bagaimana sikap kepemimpinan Ibu RT dalam bacaan itu? Sikap kepemimpinan dari Ibu Erika sangat baik, penuh semangat, mampu memotivasi seluruh warganya dengan cara memberi contoh keteladanan, komunikatif dengan warga, peduli akan kebersihan dan kesehatan dari warganya.
Pada Ayo Berdiskusi halaman 6, buatlah kelompok diskusi dengan teman-teman yang tinggal satu lingkungan denganmu, misal satu RT atau RW atau desa. Siapakah ketua RT, RW atau kepala desa lingkungan tempat tinggalmu? Kegiatan apa saja yang dipimpin oleh ketua RT atau RW atau kepala desa di lingkunganmu? Tuliskan hasil diskusi kalian dalam bentuk peta pikiran seperti berikut. Kemudian ceritakan hasil diskusi kelompokmu kepada kelompok-kelompok lain. Di sini kakak akan memberi contoh, namun bisa diisi dan diganti sesuai kondisi lingkungan masing-masing adik tinggal. Pemimpin di lingkunganku Desa Budiantara. Nama pemimpin di lingkunganku Kepala Desa Rahman. Kegiatan yang dipimpin: 1. Kerja bakti di lingkungan. 2. Melaksanakan kegiatan sosialisasi di lingkungan terhadap remaja maupun orang dewasa. Dan 3. Kegiatan bakti sosial untuk masyarakat. Selanjutnya, ayo berdiskusi halaman 7. Dalam bacaan Ibu RT sang pemersatu, selain ada pembicara yang menyampaikan pidato dan pendengar, ada juga tempat berlangsungnya pidato dan suasana ketika pidato disampaikan. Coba tuliskan tempat pidato dan suasana saat disampaikannya pidato. Bacakan jawabanmu secara bergantian. Jika ada perbedaan, diskusikan dengan teman-temanmu. Jawab: tempat pidato di lapangan saat acara kebersamaan setelah senam. Suasana saat disampaikannya pidato damai karena warga kampung Sehat Melati akrab. Mereka juga membawa makanan kecil untuk dinikmati bersama sambil bertukar cerita. Pada Ayo Mencoba halaman 8, berdasarkan pidato pada bacaan Ibu RT sang pemersatu, lengkapi bagan berikut. Mari bersama-sama kita melengkapi bagan halaman 8. Konsep pidato: tema mendirikan pos pelayanan terpadu, pembicara Ibu Erika, pendengar warga Kampung Sehat Melati, tempat lapangan Kampung Sehat Melati. Urutan isi pidato: 1. Pembukaan. 2. Memotivasi warga Kampung Sehat Melati. 3. Menjelaskan pentingnya kesehatan. 4. Mengajak peran serta seluruh lapisan masyarakat. Dan 5. Penutup. Berikutnya pada Ayo Berdiskusi halaman 9. Amatilah gambar berikut. Apa perbedaan fisik laki-laki sebelum dan setelah masa pubertas? Jawab: pubertas anak laki-laki. 1. Pada anak laki-laki, perubahan fisik pubertas dimulai lebih lambat daripada anak perempuan, sekitar usia 12 atau 13 tahun. Sebagian besar menunjukkan tanda perkembangan di usia 14 tahun dan menyelesaikan seluruh pertumbuhan pubertas di usia 17 atau 18 tahun. 2. Perubahan pertama adalah testis dan penis yang membesar, lalu rambut tumbuh di daerah penis dan ketiak, massa otot bertambah, dan jaringan payudara juga berkembang. Sebelum pubertas, testis dan penis kecil, tidak ada rambut di daerah penis dan ketiak, massa otot kecil, dan jaringan payudara belum berkembang. 3. Saat pubertas, testosteron menyebabkan tulang rawan dalam kotak suara tumbuh lebih besar dan lebih tebal, yang menjadikan pita suara memanjang dan menebal, sehingga suara menjadi lebih dalam. Saat sebelum pubertas, suara masih nyaring dan seperti suara anak-anak. 4. Saat pubertas, rambut wajah tumbuh yang disertai dengan jerawat. Sebelum pubertas, kulit wajah masih mulus. 5. Saat pubertas terjadi ejakulasi dan menghasilkan sperma. Sebelum pubertas tidak bisa. 6. Saat pubertas dada menjadi melebar. Sebelum pubertas dada masih sempit. Kemudian diskusikan bersama teman sekelompokmu, lalu bacakan hasilnya di depan kelompok-kelompok lain.
Selanjutnya silakan adik-adik membaca bacaan pada halaman 10. Kemudian pada Ayo Berkreasi halaman 11. Dari pembelajaran pada tema 6, kamu telah mengetahui masa pubertas. Kamu juga telah mengetahui cara menyikapi masa pubertas. Coba buatlah rencana karya berisi cara menyikapi masa pubertas. Kerjakan bersama kelompokmu. Kamu dapat membuat poster atau buklet sederhana. Tuliskan rencana karya yang akan kamu buat dalam bentuk seperti berikut. Di sini kakak akan memberikan contohnya. Rencana karya. Jenis karya, mading kegiatan sehari-hari, bahan dan alat, kertas warna, spidol warna, gunting, dan lem. Isi dalam karya, tulisan tentang cara menyikapi masa pubertas. Nah, adik-adik kelas 6 yang hebat, demikianlah untuk pembelajaran hari ini. Semoga bermanfaat. Dan agar tidak ketinggalan pembelajaran yang akan datang, jangan lupa untuk subscribe, like, dan share. Sekian dari kakak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.